Entah dari sisi framing ya, dia mengatakan bahwa saya mengutip Isa Al-Masih dan Yesus itu yang palsu. Ini pendengaran saya atau memang lawan debat saya ini yang nggak level sama saya. Jadi kalau cuma mau framing-framingan itu tidak mengedukasi. Justru kamu datang, kamu menyerang Pak Resrum, kamu mengajari Pak Resrum. Pak Resrum ini Katolik, kamu Protestan. Apa bedanya kamu dengan Protestan? Kamu mengutip tentang masalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih sudah gamblang di dalam Al-Quran. Di original teksnya, Isa ibnu Maryam. Barang siapa, itu yang ada di surah Maryam ayat 52 juga. Tentang bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Isa Al-Masih, bahkan ada yang disebutkan, sungguh kafirlah orang yang mengatakan Isa Al-Masih selain daripada Allah. Ini kan juga ada yang tertulis seperti itu. Tapi kalau kamu mau membawa tentang perdiskusian mengenai Al-Quran, membaca saja kamu nggak bisa. Usul-usul keilmuan yang kamu miliki di dalam keilmuan Al-Quran apa? Jadi lebih menarik memang bagaimana Yesus Kristus yang adalah Yesus yang diurapi, tetapi kalian justru mengikuti apa yang dikatakan Paulus, yang adalah seorang yang diurapi Yesus. Ini loh, kalau kalian tidak bisa ngelihat celahnya, Kristus, Al-Masih, atau mungkin yang kamu sebut dengan Mesua, atau Yesua Hamasya, ada nggak Yesua Hamasya itu terkutuk? Jangan kabur dulu, jangan kabur. Fokus di sini. Jangan kabur siapa? Ini masih di Kristus. Fokus ya. Kamu membawakan dalilnya itu dalil dari mana? Data apa? Yang kau tadi mengatakan kau tunjukkan, kau jawab sendiri. Macam mana kau mau diskusi? Oke, saya tanggapi lah. Apa yang mau ditanggapi? Aku ada pertanyaan apa? Pernyataanmu itu nggak berkembang gitu loh. Itu aja kamu. Yang nggak berkembang itu kau menunjukkan data, tapi kau bantah sendiri. Ini kamu menyajikan data, tapi data itu kau terangkan sendiri. Dan itu menganggap kau mengatakan ini orang Islam meyakini Al-Masih seperti ini. Ini kan orang goblok nah ini. Nggak bisa kau diskusi. Memang dari data Islam. Data Islam yang kau bawa apakah diyakini oleh semua orang Islam? Sementara tadi sebentar. Ntar dulu, datamu dari mana? Coba buka dulu. Buka dulu datamu dari mana? Pertanyaan saya tadi di awal, apa makna Al-Masih menurut Islam? Saya perlu konfirmasi dulu data kamu. Saya pengen lihat dari mana. Dari mana? Datamu dari mana? Soalnya kau membawakan sesuatu yang tidak akademis. Konsultasi syariah kanan.com. Oke, itu kamu rujukan apakah semua untuk orang Islam? Kalau begitu tunjukkan makna Al-Masih dari versi Islam yang lain. Kalau kau membantah ini, yang silakan. Yang mana? Yang kau hadapi sekarang saya. Kau celuk. Yang kau hadapi sekarang saya. Argumentasi yang dari saya kau sanggah. Tapi kau sanggah dengan gini, data. Sebentar. Kau kan membantah ini. Ini kan membantah versi apa? Islam. Oke? Waduh, sekarang bisa, saya minta sama kamu, kau goblok, turun aja anjing di bawah itu. Gak level sama gue. Maaf, kalau hanya membenturkan argumentasi dengan data itu harus diuji. Ini primer apa sekunder? Kalau nggak paham, kayaknya kamu bukan orang kuliahan. Mohon maaf, Pak Resrum harus saya lindungi karena tadi saya tahu pemahaman saya tentang Katolik itu mungkin bebas. Maksudnya bebas itu lebih lah di atas orang-orang Katolik yang jemaat. Nah gitu. Pak Resrum adalah seorang yang mengikuti seminari atau bisa digelarkan pastor gitu kan. Tapi diajarin untuk membantah menjadi apologet loh. Orang kita Katolik itu punya apologetik sendiri gitu loh. Kok malah diatur katanya jadi mau disuruh jadi orang Protestan, mau nggak? Oke, jadi kalau mau diskusi nggak seperti itu ya teman-teman Kristen. Itu justru memperlihatkan bagaimana kelucuan kalian. Argumentasi saya menyinggung tentang Semitik. Pemahaman Al-Masih itu adalah yang dinantikan atau yang berarti pengusapan. Dibawakan kemana-mana. Ini nggak betul. Silakan Bro Resrum. Ya kalau kajian itu tadi ya saya juga agak kaget ya. Cuman memang ya bukan cuman, ini kan sudah sejarah yang sudah tercatat
tentang Al-Masih, Kristus, itu sudah dibahas sejak lama ya, dan itu sudah selesai bahwa itu istilahnya ya yang seperti Kang Dito tadi sampaikan. Kalau dari bahasa Semitik itu seperti apa. Nah terus dia ingin membelokkan, nanti itu justru akan menjadi bumerang bagi kekristenan kembali saat selesai di ujung penjelasan nanti. Itu karena itu menyangkut juga tentang pengajaran dan dogma di tempat kami gitu. Itu sih Kang Dito, makanya tadi saya diam saja juga gitu. Justru saya ini berapologet dengan diam dulu karena saya lihat ini narasinya mau dibawa kemana. Jangan sampai narasi itu justru memasukkan saya ke dalam lubang gitu kan. Saya masuk jurang nanti di ujung diskusi itu nanti gitu. Iya, jangan bilang di ujung berung ya. Iya. Saya sedikit menyelamatkan dari Bro Dava tadi, karena kalau sudah bahas tentang Al-Masih itu, kalau dalam Bible terjemahan lama, Kristus itu nggak ada. Mesias Kristus nggak ada, semuanya Al-Masih. Ya, Terbitan Eli, betul ya? ya. Jadi cuman orang-orang yang modenya kayak bangun tidur lama, lupa mandi, terus melihat yang ada sekarang, Yesus Kristus. Padahal dulunya waktu sebelum dia tidur, Bible mereka semuanya masih Al-Masih. Itu loh, poinnya ada di sana teman-teman. Tapi nggak apa-apa, buat teman-teman yang nggak tahu, silakan di Shopee maupun di Tokopedia. Itu ada Bible terbitan, ambil aja terbitan 74 atau 73. Itu masih Isa Al-Masih ya. Jadi munculnya Yesus itu 2013 pertama, kemudian 2010 udah ada juga sih. Itu sudah muncul penggantinya Yesus. Siapa Yesus? Oh, Jesus Christ yang ada di King James Version. Ternyata orang-orang yang menggunakan King James Version, mereka tanya, oh bukannya huruf J ini ditemukan abad 16? Lalu siapa ini Yesus? Itu serangan saya tadi kenapa fiktif? Yesus yang ada di Indonesia tidak dikenal di Eropa yang disebut Jesus. Mereka akan menyamanyamakan. Tapi kalau kemudian ke bahasa Koine Greek, oh Yesus orang Yunani kenal nggak Yesus itu dengan sebutan Yesus? Enggak. Dengan sebutan Jesus Christ, orang Yunani tahu nggak? Enggak. Mereka tahu adalah Yesus yang diberitakan oleh si Peleter. Orang Yunani, orang Athena ya, orang Athena itu. Kisah Rasul 17 nomor 18. Itu menyebut Paulus dengan sebutan si Peleter. Tuh. Kemudian orang Yahudi, Bani Israel. Terus ini ada nih orang Indonesia datang ke Yerusalem, ngomong nih. Dia bingung menggunakan nama Jesus Christ atau Yesus. Kan gitu? Kalau dia mengatakan Jesus Christ, diludahi nggak? Nggak kenal mereka. Yang mereka tahu adalah secara pemahaman orang Yahudi nih ya, praktisi Yahudi ya, bukan yang Zionisnya. Zionis itu kan banyak koloni-koloni itu. Nah, ini orang Yahudi yang Judaism, yang praktisi, ini dia mengatakan di dalam Talmud itu tentang Yeshua HaMashiach yang dikenakan hukum rajam, yang memang lahir dari perawan suci. Mereka kenal, mereka tahu. Mereka kenalnya adalah Yeshua HaMashiach. Orang Aramaik yang menggunakan literasi dan bahasa Aramaik, ya mereka sebutnya Isu. Nah, di Arab, ya seperti halnya Sayyidah Khadijah dan juga siapa pamannya. Ya kalau melihat dari Bible yang mereka bawa atau mungkin kitab yang mereka ketahui, disebutnya adalah apakah Yesus? Apakah Jesus? Enggak. Itu sih dari saya. Silakan. Dan dari Bang Ardi tadi cocok mestinya Bang Ardi ngobrol sama
Ya, Aki Ardiansyah, saudaraku, silakan masuk. Bang Ardi. Ini ada 2 tamu, Om Bintang sama Jafar. Ya, Bintang Fajar, selamat sore. Selamat sore. Aduh, Chris Evan ini mah. Dua Chris Evan, ini Bintang Fajar. Bintang Oh, Fajar, beda. Chris Evan. Mau ngapain? Mau dengar tausiah kamu, Kang Dito. Nanti saya koreksi kalau ada yang salah. Mau koreksi saya? Tausiah tentang apa ini? Ya, kalau kau tausiah, nanti kan banyak yang nggak benar. Nanti saya koreksi, saya benerin gitu loh. Bertausiah. Parameter kamu apa yang mau untuk mengkoreksi? Ya dari Alkitab saya gitu. Tausiah itu bagi Astagfirullahaladzim. Iya, Ini makin karena Quranmu itu semua ada di Bible saya gitu. Oh ya, Dari coba Bible tunjukkan di dalam saya Al-Quran. itu. Kalau coba tunjukkan di dalam Al-Quran saya ada Nabi Nuh itu mabuk-mabukan. Silakan. Nah itu kan yang kamu kan lencengkan itu. Ya, Loh. kamu ambil sebagian, kamu tidak nulis sebagian semuanya. Yang mana? Apa salahnya saya menulis Kok aku kisah, yang nulis? misalnya Kok aku yang nulis sih? cerita apa misalnya Cinderella, saya ganti misalnya sepatunya dari kulit rusa, nggak dari kaca. Yang ganti siapa? Apa bedanya? Ntar dulu, yang ganti Kan siapa? tetap aja aku plagiator kan namanya. Plagiator. Udah plagiat aja lu, Pagan. Oke, kita sapa dulu, ada Pak Jafar Pari. Selamat siang. Pak Jafar, selamat siang. Selamat sore ya? Oke, sore. Selamat sore Pak Jafar. Selamat sore. Mana kabar? Ya, dari Kristen atau Muslim, Pak? Muslim, bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Bang? Ya. Ada yang mau disampaikan mungkin? Silakan. Apa ya yang mau disampaikan? Nggak ada ini yang mau disampaikan. Oh, ya udah, menyimak di bawah dulu ya Pak Jafar ya, biar kursinya buat Kristen semua ini. Oh, iya. Limanya ya. Oke, hati-hati Pak. Sehat selalu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Yuk lanjut teman-teman Kristen yang lain. Kalau si Chris Evan ini udah malu dia pakai profil hulek. Kenapa nggak pakai yang hulek? Saya dilaporin orang Muslim kemarin karena nggak kuat debat. Dilaporin. Rame-rame. Lah kau cuman punya temen Nggak orang kuat Muslim debat cuman dengan saya. Padahal saya itu nggak pernah yang namanya menghujat. Saya kan pakai data semua. Takut mereka. Mana buktinya Sama lah lah. dengan kau itu. Cuma kau kan sebatas menurunkan. Kalau mereka udah diturunkan, di-report saya. Mana laporanmu? Mana laporannya? Halo, assalamualaikum. Waalaikum. Mbaknya Kristen atau Muslim? Nasrani. Oh, nggak boleh loh menyapa itu dengan menyamar. Ada dalilnya itu. Loh, assalamualaikum kan buat orang yang Muslim. Saya kan baru ngucapin assalamualaikum. Anda nyapa. Saya kan belum ngucapin shalom juga sama teman-teman Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya. Om Swastiastu. Nama budaya salam kebajikan. Seperti yang biasa Presiden contohkan kan. Waduh. Nah pertanyaannya, kalau orang Kristen menyapa orang Muslim, salahkah itu? Loh, kalau merujuk ke dalam Bible Anda salah. Dari kenegaraan. Kalau dari Bible Anda itu salah. Tapi kalau dari kenegaraan enggak. Ya berarti kan ini secara kemanusiaan kan? Saya kan menyapa secara kemanusiaan. Mana manusianya? Coba lihat. Mana Menurut Anda saya bicara ini saya sebagai manusia atau sebagai hewan? Mana manusianya, Bu? Coba lihat. Gini ya Bang ya, ini saya datang ke sini bukan mau berdebat antara agama, karena Abang Muslim, saya menghargai Abang. Kita berbeda agama, jadi
Abang pelajari Al-Quran Abang, kami sebagai Nasrani pelajari Alkitab. Jadi kalau Abang ingin berdebat masalah agama, itu salah tempat. Iya. Betul nggak? Karena yang Abang tahu itu adalah Al-Quran, kitab suci Abang. Jadi kalau Abang ingin kayak membantah tentang Alkitab, comot-comot Alkitab salah, karena Abang tidak sepenuhnya mempelajari Alkitab. Loh, kok comot-comot? Jadi gini Kalau nggak Bang, comot-comot gini. Kalau nggak comot-comot gini. Yeskel pasal 23 dari ayat 1 sampai selesai, coba dibaca. Nggak comot-comot. ya Abang baca aja, Abang baca Oke, aja. aku yang baca ya, dengerin ya. Oke, ini kita kan pengajaran nih, penginjilan gratis di luar Ya. doktrin. Oke. Abang baca biar Abang tahu isi dari Alkitab. Wah, kayak mana ini Pak Rusrum? Jemaat-jemaat Protestan, lihat. Oke, saya baca ya, pegangan dulu ya. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Yang pertama, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu. Mereka bersun di Mesir. Mereka bersun pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah. Dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola berzinah sedang ia aku punya. Ia sangat birahi kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur. Pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua. Bupati-bupati dan penguasa-penguasa, semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan persundalannya dengan mereka. Trot. Bang, Semuanya, ini itu aku nggak lagi ada bacain di loh. Alkitab kita ya Bang. Anda yang Anda baca itu Alkitab fiksi itu, Alkitab bohong. Itu bukan Alkitab itu. Itu penulisan dari nggak tahu dari mana. Karena di Alkitab itu tidak ada ayat seperti itu dan bacaannya juga tidak seperti itu. Oke, Ibu Christine, Angel. Gini ya Bang 87. ya, Anda jika ingin mau cari Gini, pansos, nggak mau usah cari bantah pakai nama, congor, mengatasnamakan ibu-ibu. agama, itu dosa Anda loh. tadi meminta saya bacakan. Saya bacakan baru sampai Tapi nomor bukan 8. di Alkitab kami begitu, bukan di Anda, Alkitab ya kami. sudah, coba Anda buka Bible Anda sekarang. Buka Bible Anda. Saya Apa yang mau Anda menggunakan- tahu tentang Alkitab kami? Apa yang mau Anda tahu? Anda buka sekarang karena Anda menuduh saya membaca bukan dari Bible. Anda buka sekarang Bible Anda. Baca di dalam kitab Yehezkiel pasal 23 dari nomor 1 baru saya baca sampai nomor 7 ini. Kenapa Anda kemudian kita kejang-kejang? memuaskan birahi sampai pagi hari karena suamiku tidak ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang belum sholat Waalaikumsalam. sholat asar dulu. Tapi tadi saya dengar pas waktu apa kan kedengeran kan suaranya ini pas waktu sholat apa ini kedengeran apa ini kok mengerikan gitu loh Kang Dito. Itu apa itu Kang Dito? Ibu ini datang kan gitu. Ibu ini datang gini ya, Ki. Terus jangan kau baca-baca kitab kami orang Nasrani kan gitu. Kalian tidak ada gunanya di sini. Saya bacakan. Ini contoh, saya Terus mana bacakan lagi? Yeskel pasal 23. Dari nomor 1 baru saya baca, katanya dibilang ini bukan kitabnya dia gitu loh. Ini gimana di sini? Suruh baca sendiri aja Kang Dito. Dia kan punya Oke. kitab. Ya, coba dibaca. Coba dibaca kitabnya Chris. sendiri Bu. Coba ambil kitabnya Ibu terus dibacakan sesuai yang Kang Dito arahkan tadi. Silakan Bu.
Enggak, atas dasar apa saya membacakan Alkitab sementara Anda orang Muslim? Bukan, Ibu tadi kan menuduh itu bukan kitab Ibu. Untuk membuktikan tuduhan itu benar atau salah, Ibu silakan ambil kitab Ibu, silakan dibuka Yeskil 23, silakan. Ya memang salah. Nih, baca dulu, Bu. Dibaca dulu. Kitab Ibu yang dibaca, bukan kitab, bukan dari saya ya. Kitab Ibu sendiri yang ada di rumah Ibu itu loh, baca, silakan. Iya, atas dasar apa saya memberitahu Anda tentang Alkitab saya sementara Anda aja tidak percaya tentang Atas Alkitab? dasar untuk membuktikan perkataan Ibu bahwasanya Tidak yang perlu dibacakan tadi. dibuktikan karena Anda orang munafik. Tidak perlu Kok dibuktikan munafik? karena Anda tidak percaya Alkitab. Ini nggak bahas percaya dan tidak, tetapi ini untuk membuktikan bahwasanya perkataan Ibu barusan itu salah atau benar gitu loh. Itu Jangan-jangan. salah, perkataan yang salah. Nah, berarti perkataan Ibu salah. Yang dibacakan tadi sama dia itu salah. Oke, Bukan yang benar seperti gimana? itu. Yang benar, ya kalau yang benar di kitab Ibu gimana bunyinya? Coba aku pengen denger. Kalau Anda ingin tahu, Anda buka beda Alkitab pasal cari kali. sendiri. Loh, Anda iya. buka Alkitab cari sendiri. Loh, saya Yang punya. benar ada di Alkitab Bible. Oh, Iya, Alkitab sekian Bible berapa sih, dari Bang? LAI ya, Bu? Dari Benar LAI ya. kan? Kalian Dari LAI umat bukan? Islam, Enggak, kalian dari umat LAI Islam bukan? tidak tahu Alkitab. Ini Jangan saya punya mencampuri Alkitab. nih Pak Rostrum. Saya punya nih Pak Rostrum. Saya punya dari LAI kan? Oh, dari LAI punya saya, Bu. Ini. Nih ya. Wah, ini Alkitab edisi studi. Ini dari mana nih? Coba siapa yang ngeluarkan nih? Apakah Wah, LAI? Bang Ardi udah masuk ya kiriman buku saya ya. Masya Allah. Nih. Lembaga Alkitab Indonesia, iya kan? Lembaga Alkitab Indonesia ya. Pak Rostrum confirm ya nih ya? Iya, Confirm ya? confirm, betul. Confirm ya? Oke, Iya. itu udah. Kita buka Yeskiel sebentar. Yeskiel 23 tuh. Mana Yeskiel? Segini tebelnya tuh. Coba. Bentar ya. Yeskiel, coba bentar. Aku nggak bisa kalau tangan tangan satu nggak bisa. Bisanya tangan 2. Bentar ya. Yeskiel itu tebel kali, Pak. Yeremia rata. Ah, ini nih Yeskiel nih. Ah, ini Bu, Yeskiel, Bu. Nah, Yeskiel ya, Bu ya. Ini ya, Bu. Nah, Yeskiel kita cek 23. Yeskiel 23. Ini Yeskiel 20. Ini 23. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersindil. Aduh, bahaya ini bacanya, Bah. Mereka bersindil di Mesir. Mereka bersindil pada masa mudanya di sana. Di sana SU-SU-nya dijamah-jamah dan Susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. aku nggak berani. Nama yang tertua ialah Ohola. Tak mesum tuh suka baca kayak gitu. Santai, sabar ya. Nama yang tertua ialah Ohola Kata mesum tuh dan suka nama baca ini, adiknya ialah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Dan Ohola Z-I-N ana Berzina. Aduh. Sedang ia aku punya. Ia sangat BEBRAHI. Apa bacanya? Birahi. Kepada kekasih-kekasihnya, kepada orang Asyur, pahlawan-pahlawan perang, berpakaian kain ungu tua, bupati-bupati dan penguasa-penguasa semuanya pemuda yang ganteng, pasukan kuda. Ia melakukan Persundalan. Memang otak masuk dengan sukanya mereka. kayak gitu. Semua orang Asyur pilihan. Ia menajiskan dirinya dengan semua orang. Kepada siapa ia? BIBRAHI. Birahi. Gimana, Bu?
Jadi ini confirm ya. Ini kitab ibu nih. Ini confirm bu. Ayo Alkitab tuh. Ini yang ngeluarkan siapa? Kita cek. Alkitab edisi tadi siapa yang ngeluarkan di sini? Oke ya. Apakah dari Islam atau dari Kristen? Kita cek. Lembaga Kami mengimani Alkitab edisi tadi. Indonesia. Lah ibu nggak pernah baca loh Bu Kristin loh. Kenapa Bu Kristin nggak pernah baca gitu? Ohola dan Kenapa? Oholiba itu apa sih? Ohola dan Oholiba itu apa? Malah tanya, udah dijelasan tadi. Udah dibacakan tadi malah tanya. Gimana? Menurutmu apa? Gini loh. Menurutmu Ohola dan Oholiba itu apa? Loh, Ohola kok dan Oholiba. menurutku? Ohola dan Oholiba. itu- Kenapa menurutku menurut Ya, kitabmu? interpretasimu apa? Interpretasimu apa? Interpretasimu apa? Ini marah-marah dia. Aduh, dimarahin gua. Coba interpretasi. Sekarang dia bisa melahirkan Samaria dan Kejang, dia bisa- saudara. Ohola dan Kejang, Oholiba beranak Yerusalem dan Samaria itu artinya apa? Masa manusia melahirkan Samaria? Bayanganmu bahwa Oholiba dan Ohola itu perempuan manusia kan? Itu Apa tas sih? tolol kalian. Kalian Oh, menganggap gitu. bahwa Ohola dan Oholiba itu manusia. Oke, Itu baca tolol. Baik, baik. Oke, Baca ya, itu saya mau koreksi itu aja. Jadi 1920, pengertianmu langsung bahwa Ohola dan Oholiba itu ada 1920. orang. Oke, itu 1920 kita adalah bacakan, tolol. kita Oke, gitu aja ya. bacakan. Terima kasih. Ya kita bacakan dulu. 1920 kita bacakan dulu. Kok kabur habis marah kok kabur? Woi. Loh. Kok kabur? Gimana sih? Gini teman-teman. Ini Ohola dan Oholiba udah dijelaskan di awal ini loh. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Ini orang ini. 2 orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersindil di Mesir. Mereka bersindil pada masa mudanya. Bersundal. Kenapa Bang Ardika nggak belajar bahasa bersundal? Iya Allah ya. Bahaya. Akunku bahaya Bang Fandi. Alah Bang Fandi ini. Ini anti rungkat nggak? Ini anti rungkat nggak? Iya dong. Oh, anti rungkat. Iya. Yakin? Oh yakin dong. Oke. Oke. Aduh, aku enggak. Aku khawatir aku yang kena. Iya Bang Fandi enggak, aku yang kena khawatirnya. Ya, di sini udah dijelaskan gitu loh. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem. Tunggu bentar. Kalau Oholia adalah Samaria dan Ohola adalah Samaria dan Oholiba ialah Yerusalem, ini nama kota atau nama apa? Coba di mana ada kota bisa bersundal? Bang, kalau pengertian abang itu comot-comot Alkitab itu cuma Loh, dari saya ayat baca semua 23. tadi Bu. Saya baca satu perikop. Woi, saya nggak comot-comot, saya baca satu perikop. Bang, Lu baca. Yeskiel itu kalau mau dibaca dari Yeskiel pertama itu ada sejarah dan Lama dari maksud kejadian artinya. aja sekalian. Enggak, Yeskiel 1. Yeskiel dari Enggak. sejarah pertama Yeskiel 1 Apa? ayat 2 Bu, 3 ini 4 5 6 7 temanya 8. Bu, Yeskiel yang lain, ini temanya berbeda dengan Yeskiel 23. Yeskiel 23 ini perikopnya adalah kakak beradik Ohola dan Oholiba. Enggak cuma temanya itu di Bang, sini. ada hubungannya dari pasal pertama Yeskiel pasal Oke, pertama saya 1 tanya sampai apa 2. hubungannya? Saya tanya. Nubuatan. Saya tanya, ketika saya baca ayat 1, apakah tulisan bersundal ini hilang? Bang, Saya kamu tanya yang sekarang. kamu comot itu. Jawab dulu pertanyaan saya. Ketika saya baca ayat 1, Yeskiel 1 misal saya baca, Yeskiel 1 2 3 4 sampai 22 sampai 23 sampai 24 saya baca, apakah ayat tentang bersundal ini hilang? A, hilang, B, tidak hilang. Itu pengertian abang karena Enggak, saya abang ulang comot pertanyaan Alkitab saya ulang, untuk menjatuhkan Kristen. Saya ulang. Pertanyaan saya ulang. Saya ulang pertanyaan saya pakai bahasa Indonesia ya. Ketika Yeskiel 1 sampai 22 saya baca, pertanyaan saya, apakah ayat tentang bersundal di Yeskiel 23 ini apakah akan A, hilang, B, tidak hilang? Yang mana? Itu memang tertulis di situ maksudnya di situ adalah Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah A hilang, B tidak hilang? Saya nggak akan jawab, itu pertanyaan Iya. bodoh. Mas, Alamak.
cara orang berpikir bodoh. Dengar ya Bang, dengar di dalam Alkitab pengertiannya adalah itu menceritakan pada masanya itu ada keturunan orang-orang di situ, orang-orang Mesir, orang-orang Siapa namanya? Namanya siapa? orang-orang Israel. Di Enggak, situ namanya ada siapa? sejarahnya seperti itu tadi. Ya, namanya. kalau di Yeskiel 23 disebutkan namanya siapa dia? Yang tadi kamu sebutkan tadi itu, Iya, namanya siapa? Nabi. Saya tanya. yang tadi baru kamu baca. Loh, Kamu ibu nggak bodoh ngerti kali. rupanya. Makanya baca kalau kamu pengen tahu. Kamu pengen tahu tapi nggak Loh bisa enggak, baca. saya Baca tanya itu. kepada ibu. Ibu ngerti nggak? Dengan kitabnya ibu sendiri ngerti nggak? Saya Ngerti ngerti, tapi saya Oke, harus kalau baca ngerti, dari kalau awal ngerti, dulu. pertanyaan saya, siapa nama yang dibahas di Yeskiel 23? Siapa namanya? Saya tanya. Yang tadi kamu baca kan di situ ada tulisannya Ahola. Ya, itu kan saya yang baca. Oke, siapa Ohola? Menurut Yeskiel 23, siapakah Ohola? Silakan. Ohola itu kan orang-orang dari Israel. Dia ngapain di Mesir? Pada saat itu kan memang dia di Mesir, di situ kan ibaratnya kayak zamannya orang-orang yang ibaratnya kawin-mengawin sesama jenis. Bukan. Di dalam Berzina. ayat 3, di Yeskiel nomor 3, ya 23 nomor 3 ya, Yeskiel pasal 23 nomor 3, di situ dijelaskan mereka ngapain tuh? Melakukan apa mereka? Ya melakukan suatu dosa, Bang. Melakukan suatu Apa dosa dosanya, itu memang namanya apa? ditulis dalam Dosanya namanya apa? Dosa apa? Mencuri. ya tadi kamu bilang di situ kan dosanya tadi kawin mengawin. Loh, mana ada kawin mengawin? Gak ada kawin mengawin. Gak ada. Coba dibaca lagi. Coba, itu tulisannya kawin mengawin atau enggak itu? Coba dibaca. Silakan. Ntar aku dipanggil mamaku. Ya. Aku yang jawab Bang Ardi. Aku yang jawab. Mereka di Mesir bersunda. Memang pahit, teman-teman. Memang inilah kenyataan. Cara boleh, Bang. Ini memang kenyataan yang sesungguhnya. Memang gini loh, teman-teman ya. Kadang-kadang obat itu memang pahit tapi menyembuhkan gitu loh. Ya kan? Obat itu kadang-kadang memang pahit tapi menyembuhkan. Sama halnya dengan kita berdiskusi seperti ini. Kadang-kadang kenyataan itu memang pahit untuk diterima, bahwasanya kitab Anda berisi tentang persandalan tuh di situ tuh. Tapi itu memang pahit. Tapi itu harusnya menyembuhkan otak Anda. Kok bisa ya kitab suci isinya begini ya? Harusnya kalau otak Anda berpikir, harusnya mikir, oh iya juga ya. Kok bisa ya kayak gini Izin isinya? bicara boleh ya, Kayak Bang? begitu loh. Iya, Izin silakan. bicara boleh? Silakan, Ya. Pak. Selamat sore untuk kita semua. Sore, Pak. Yeskiel 23 temanya. Silakan. Iya, saya paham. Memang kalau kita baca secara letterlek itu memang kelihatan agak mesum ya. Cuman pemahaman kita orang bukan seperti itu. Gitu. Gimana? Coba kasih tahu saya kalau letterleknya Begini bersundal aja. artinya apa, Pak? Begini. Pak, saya nggak mau bertanya sama abang. Kebetulan Bukan saya itu pertanyaan dari saya, tadi. bukan itu. Enggak, Bukan itu. enggak, Saya enggak. tanggapi dulu. Saya Ini tanggapi saya dulu. mau bertanya sama Saya Bang tanggapi Rostum. dulu perkataan Anda tadi. Enggak. Katanya kalau dibaca Enggak. secara Enggak letterlek bisa, Bang. itu akan terlihat mesum. Sekarang kalau memang itu dibaca letterlek terlihat mesum. Menurut Anda, letterlek tertulis bersundal supaya tidak kelihatan mesum harus dibaca apa, Pak? Enggak, itu kan menceritakan orang. Enggak harus dibaca apa? Ini pertanyaan, Pak. Pertanyaan tolong dijawab. Enggak, Kalau- itu kan menceritakan orang. Itu kisah menceritakan orang-orang pada zaman itu bodoh. Makanya Waduh, enggak emosi. usah gini aja bang. Ibu Itu tenang kan aja. memang diceritakan. Ibu tenang aja. Bu, tolong tenang. Kadang abang ini nggak nyambung loh pola Ibu pikirnya. Christina, Nggak tolong nyambung. tenang. Nggak nyambung. Jadi ini nih bang, saya mau sebenarnya Anda mau comot-comot bertanya sama. kitab, tapi nggak tahu maksudnya. Ya, coba Nggak, Anda sekarang terangkan kamu ambil kepada ayat saya. itu untuk apa? Ambil Ya, ayat coba itu Anda untuk terangkan apa? kepada saya, Bu Christina. Christine. Coba Anda terangkan ke saya apa definisi bersundal. Silakan. Bang, itu kan ditulis dalam
Alkitab itu menceritakan sejarah orang itu, ditulis Saya belum selesai bicara tadi, kisah-kisahnya. Bang. Izin. Ya silakan Bu Christine. Pak Caleg diem dulu. Kalau Pak Caleg nggak mau diem, saya paksa Anda untuk diem. Kalau Anda masih nggak mau nurut sama saya tendang Anda ke bawah. Diem dulu ya. Bu Christine. Bu Christine, Pak Caleg diem dulu. Saya udah peringatkan Anda Pak Caleg, ya. Pak Caleg saya udah peringatkan. Bu Christine, kasih tahu saya. Tolong jangan sampai saya mentafsirkan ya. Kasih tahu saya apa definisi bersundal yang ada di kitab Ibu. Silakan. Saya baca dulu ya sampai penuh ya. Silakan. Ini saya Silakan. baca, kamu dengerin. Dari ayat 1, jangan dipotong-potong. Dari ayat 1. Yehezkiel 23 ayat 1 sampai selesai. Silakan. Enggak. Kalau Loh, mau kok tahu enggak? sejarahnya di Yeskiel 1. Jangan dipotong-potong ayat. Ibu nggak boleh bukan potong-potong ayat. dipotong-potong ayat. Itu Ya, nggak justru boleh. dari Yeskiel 1. Yehezkiel 1 23. pasal 1. Yehezkiel Enggak, 23. dari pertama pasal Emang 1. Yehezkiel nomor 1 ada Ohola dan Oholiba ada. Ya, semua itu berurut. Nanti Enggak, menurut dia. pertanyaan dari saya situ. di Yehezkiel 1 itu sudah ada Ohola dan Oholiba ada. Ada. Ada, tapi Di mana ada. tertulis? Kasih tahu saya Yehezkiel 1 nomor berapa? Makanya saya mau bacain dulu. Iya, Mau nomor bacain, berapa? kamu Ada denger. Ohola Kamu dan denger dulu. Oholiba. Silakan. Mute dulu kamu. Aku Di-mute dulu malah kamunya. marah-marah. Saya mau bacain dari awal. Ya, silakan. Yeskiel pasal 1 ayat 24, nubuatan Jangan dipotong-potong melawan 24. Israel. Jangan dipotong-potong. Yehezkiel pasal 1 nomor 1 dulu, jangan dipotong-potong. Itu kan saya baru bacain, makanya dengerin nih. Iya, saya mau jangan dipotong tapi bacanya harus dari awal. Yehezkiel 1 nomor 1, silakan. Nabi melihat kemuliaan Jangan Tuhan dipotong-potong, jangan pada dipotong. tahun Jangan dipotong, Bu, jangan ke-30 dipotong, dan jangan bulan yang dipotong, keempat jangan dipotong. pada tanggal 5 Jangan bulan itu dipotong. ketika Jangan dipotong. Baca Yehezkiel 1 nomor 1, silakan. Jangan dipotong. ini saya nggak potong lagi, baca dari ayat pertama bodoh. Oke, ayat pertama. Yeskiel pertama. Yehezkiel 1 nomor berapa? Ayat pertama, pasal Oke. pertama itu maksudnya. Pasal pertama ayat berapa? Ayat pertama. Oke, Dari pertama dulu saya bacakan. Oke, baca Yehezkiel 1 sampai Yehezkiel 23. 23 pasal harus dibaca semua. Silakan. Bukan itu maksudnya. Kalau kamu mau dengar enggak, bukan kamu mau itu isi tahu maksudnya, Alkitab enggak? saudara. Kamu mau isi tahu Alkitab atau kamu mau Jangan pengen tahu? gitu, nggak boleh potong-potong ayat, Ibu. Ibu harus baca keseluruhan. Jangan Ini dibaca saya mau baca cuman. keseluruhan nih. Ya berarti Nih, dibaca kamera, mana sampai kamera? pasal 23 kan? Betul kan? Nih. Yeskiel pertama Iya ini dibaca Yeskiel sampai pasal pertama, 23 dengar enggak? dulu. Enggak, saya tanya Ibu, dibaca Ini sampai Yeskiel pasal pertama, 23 enggak? ayat pertama. Kalau mau Iya, ayat pertanyaan pertama saya, bacakan. Ibu mau baca dari pasal 1 sampai pasal 23 kan? Betul kan? Betul kan? Bukan dari 23, dari ayat pertama Iya, sampai dari yang- ayat 1 sampai pasal 23. Berarti 23 pasal kan yang Ibu baca, betul nggak? Iya, semuanya saya baca. Semuanya, silakan. nggak cuma dipotong-potong. Silakan. Oke. Kelamaan, Nabi Bang, melihat kelamaan, kemuliaan Bang. Tuhan Aduh. pada Tuhan Kelamaan. 30 dalam bulan yang keempat pada tanggal 5 bulan itu ketika aku bersama-sama dengan para Kelamaan, buangan berada aduh. di biarin biar dia dengerin maksud arti Alkitab ini. Di tepi sungai Kabar. Enggak, gini loh. Biar viewers juga tahu. Karena gini, di dalam Alkitab viewers ya, biar penonton tahu ya. Kita sebagai orang yang beragama, seorang yang menuntut agama baik Islam atau Kristen, baca dari awalnya. Kita jangan potong-potong ayat. Jadi Bu. biar tahu ceritanya, kisahnya dari mana gitu. Oke? Iya, tapi harus ada Ohola dan Oholiba ya, karena yang dibahas itu Ya, ya ada nanti ya. saya sampai ke 23 itu. Oke. Iya, nggak boleh lompat Berada ya, di harus tepi urut ya, sungai harus urut Kabar, ya. terbukalah langit dan aku melihat penglihatan tentang Allah. Pada tanggal 5 bulan itu, yaitu tahun kelima sesudah Raja Yochanan dibuang, datanglah firman Tuhan kepada Imam Yeskiel, anak Busi di negeri orang Kasdim, di tepi sungai Kabar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Itu Yang ayat berapa keempat, itu? lalu aku Ayat berapa melihat itu? sungguh angin Ayat berapa itu? badai tiup. Udah dengerin aja aku Nggak mau bacain ayat Kamu berapa? tahu nggak? Nggak mau ayat berapa?
Ini baru ayat 4, belum sampai Oke, 23 kan? silakan. Silakan. Sungguh angin badai bertiup dari utara dan membawa 7 segumpal. sore baru selesai. Biarin. Memang Lanjut. itu maksudnya. Ya, lanjut. Silakan. Besar dengan api Gila, yang Bang, aku berkilat bentar doang. dalam Iya, silakan, Bu. Izin Bang, bentar api itu kelihatan seperti suasana mengkilat. doang. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup dan beginilah kelihatannya mereka menyerupai manusia. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Di Yang mana ketujuh kaki ohola-oholibanya? mereka. Mana? Ya belum sabar, Oh, sabar belum. namanya juga Ya. lagi dibacakan. Dia sebentar Ya. baca masih jauh itu kamu itu. Iya, Iya silakan. masih jauh. Emang Iya, host silakan. ini nggak sabaran. Iya, lanjut. Kaki Silakan. mereka adalah lurus dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Laki-laki itu mengkilap seperti Aduh. tembaga yang baru digosok. Bayangkan dia Yang mau kasih kedelapan, habis itu ayat sampai 23 pada itu. keempat Enggak apa-apa, Besok kita pagi. tungguin. Lanjut. Besok mereka pagi. di bawah saya. Enggak apa-apa, kita tungguin. Lanjut, Bu. Bang, bentar please. Di mana ohola dan oholibanya, Bu? Jadi biar nggak ada keributan loh, maksudku. Iya, betul. Ini ya Gini, Bang, Bu Christine, kalau Bu kita Christine. mau belajar Ribut kitab, ini. kita harus Bu Christine, saya mute Ibu Anda. yang Saya bikin kasih tahu tambah Bu Christine. ribut. Kau diem dulu, caleg. Gini, Bu Christine. Saya harap Bu Christine itu tidak seperti anak-anak yang baru lahir gitu kan. Ketika yang dibahas adalah Yeskiel 23, larinya ke Yeskiel 1 dengan dalih Anda, oh itu ada hubungannya dan lain sebagainya. Bu, tak kasih tahu, kita ini bukan orang botol kayak Ibu gitu loh. Kita nggak mungkin tuh nggak mengetahui apa yang kita baca itu, nggak mungkin. Pasti kalau kita baca kita paham gitu loh. Nggak mungkin kita baca terus kita nggak paham, nggak mungkin, Bu. Jadi yang saya bahas adalah Yeskiel 23. Saya nggak tanya Yeskiel 1, itu nggak ada hubungannya. Saya nggak tanya Yeskiel 2, nggak ada di situ ohola dan oholiba, nggak ada. Yeskiel 3 nggak ada. Yang ada Yeskiel 23, jauh. Kenapa Ibu jadi kayak anak bocah gitu loh? Saya tanya Yeskiel 23. Itu yang saya tanya. Pertanyaan saya, kalau memang Ibu mengatakan tadi, oh itu secara letterlek, oke. Itu nggak bisa dimaknai seperti itu. Oke, sekarang saya tanya Ibu. Menurut Ibu, apa definisi bersundal? Silakan jelaskan, jawab. Silakan jawab. Apa definisi bersundal? Jawab. Ya, izin Bang, boleh sudah waktu saya. Ya, jawab pertanyaan saya. Kalau nggak jawab, saya mute. Apa definisi Ya, bersundal? bersundal itu melacur lah, hampir sama kan? Oke. Berarti kesimpulannya siapa yang melacur di situ? Saya nggak mau ke situ dulu. Jadi Oh enggak, saya ke mau situ. Nggak bisa, saya ke situ. Siapa di situ yang melakukan itu? Jadi orang-orang pada waktu zaman itu, Bang. Gitu loh. Orang-orang. Iya. Siapa itu kan namanya? Namanya Ya. siapa? nggak ada namanya, tapi Loh. dia ini kan dengan bangsa gitu loh. Meriah. Coba dibaca dari ayat 1. Coba gini. Coba Enggak, Anda gini aja, baca. Bang. Coba Anda Bentar, Bang. baca. Gantian Coba lah Anda kita baca. bicara lah, Bang. Dengerin. Abang terus yang bicara Caleg gimana sih? dengerin dulu. Coba Anda Janganlah. bacakan ke saya. Coba Anda bacakan ke saya Yeskiel Enggak, saya 23 udah ayat 1. berulang kali baca itu, Bang. Ya, coba sekarang Anda bacakan. Silakan. Nggak usah lagi. Ya udah Anda diam kalau nggak usah. Dah selesai. Boleh saya bisa Gimana bicara sih ya? kok Ya selesai? Anda diam. Saya Silakan Kristen. via Gimana donor. sih kita mau jelas? Jadi begini. Enggak, kau gini. enggak Jelaskan kok. kooperatif. Kau enggak kooperatif. Jelaskan kok di mute. Baik, Ya, terima kau kasih. diam. Silakan via dollar. Jelaskan kok di mute. Ya, Oke, kau turun. Terima kasih, Dah, terima kasih. pusing kepala saya. Silakan via dollar. teman-teman Kristiani, termasuk Ibu Kristen ini, kalau kesini harus baca kitab dulu, jangan baca kesini dan ilmu kosong gitu loh. Apa Nah, sih? kalian nggak tahu apa-apa. Enggak, saya peringati teman-teman Kristiani, karena kelihatan nggak Enggak, tahu kau apa-apa ini. ngomong Jadi- apa? jadi ini- Gagal jelas ini ya. Ini bukan tentang manusia. Ini adalah Bahasamu dua enggak kerajaan. jelas ini, Bro. Nggak usah takut kamu. Ini tentang dua kerajaan Israel, kerajaan utara Israel. Lah, inilah kamu sengaja sabotase kan, takut kan kamu. Jadi ibu teman-teman Kristiani
nih kalau mau Aduh Randy harus belajar Pongo. dulu, jangan sih Randy. jadi musuh. Kalian kelihatan nggak tahu apa-apa. Ini Tompel, diem dulu kok Tompel. Nggak jelas ya, heran saya. Nggak bisa didengar ya suaranya. Ya Elven, gimana Elven? nggak usah lah, nggak- 11, silakan. loh. Kok kamu masa ini kan ini tentang Silakan 11. Izin saya ini dikit ya bang. Ya, Kristen ya. Memang jelas di situ, ya Kristen bang. Memang jelas di situ dia berkata seperti itu bang. Tapi Oke. kalau kita mau lihat bagiannya, kan saya setuju tadi abang sebut pasal 21. Karena memang pasal 21 sampai pasal 23 ini kesatuan. Kalau kita mau melihat pasal 23 ini secara jelas ya bang. Ya. Jadi kalau Bukan di itu sini pertanyaan kan, saya. Pertanyaan saya apa definisi bersundal? ya itu melacur itu. Bang. Ah, siapa yang melakukan itu? Kalau di ini sini bukan tentang manusia. Ini adalah dua Silakan Bang. Iya, di sini dia tentang menggunakan kerjaan Islam. alegori untuk Aduh, berisik kali Pak ini, kau dibawa dulu. Ah, silakan Bang. di sini dia gunakan alegori karena dia gunakan kata sana. Gimana itu gimana? dia gunakan kata sana. Duh. Sana itu sebenarnya artinya Cina. Gitu Bang. Cuma di sini saya nggak tahu kenapa LAI menerimakan menjadi sundal. Tunggu. Saya tanya kepada Anda. Ada 2 orang perempuan. Saya tanya kepada Anda. Iya. Orang ini makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Kalau Makhluk orang ya hidup. makhluk hidup. Makhluk. Berarti yang melakukan persundalan tadi makhluk hidup. Nah makanya gini Bang. Kita kan, mulai. saya mau jelasin tentang bentuk penulisan di sini Bang. Nah, Yeskiel bagian 23 ini sebenarnya bentuk penulisannya perumpamaan atau alegori. Alamak. Ini bahasa simbolis. Ada alegori. Bahasa simbolis. Karena kalau gini Bang, makanya tadi kan Abang bilang bacanya dari 21. Betul, harus baca dari 21 karena itu satu kesatuan Bang. Silakan. Dia konteksnya memang dari situ. Jadi ini pas dari 21 itu kan bilang Allah akan menaruh pedang, maksudnya akan melawan Israel gitu kan. Nah, Bukan kenapa? itu pertanyaan Jadi, saya. Bukan itu. Pertanyaan saya gini. Kalau apa alegorinya bersundal? Kasih tahu saya. Nah ini makanya saya mau jelasin sedikit ini Bang. Ya, silakan. Dari kata bersundal itu sebenarnya mau menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang Israel Utara dan Israel Selatan ini. Kan Israel terbagi silakan. 2. Silakan. Jadi Enggak, pertanyaan saya apa penjelasan Anda mengenai bersundal itu apa penjelasan Anda? Alegori kan Anda katakan bersundal itu alegori. Alegori dari bersundal itu apa? Hostnya kayaknya kelihatan bodoh ya, ingin kekeh mempertahankan. Kau diam. alegori Kau itu diam. gimana, Bang? Gimana Nah, gimana? Ini maksudnya gini Bang. Ini kan berbicara tentang kerohanian yang ada pada kedua bangsa ini. Nah kata bersundal ini dipakai untuk menunjukkan bagaimana mereka hidup di dalam kehidupan sehari-hari itu bersinah kepada Tuhan gitu. Berzina kepada Tuhan. Iya maksudnya begini. Coba dibaca, Kalau- coba dibaca. Dan makanya Ohola, Abang mengerti dulu apa itu alegori. Alegori itu kan menggambarkan gitu. Jadi menggambarkan kedua bangsa ini hidupnya kayak apa begitu. Mereka tuh hidup kayak orang bersundal gitu maksudnya. lo ya sudah Contohnya bersundal kayak kan abang nih, kesimpulannya kan? contohnya kayak abang menista agama. Udah, kau diam dulu. Berisik, Christine, berisik. Kau diam dulu. Enggak usah ngomong dulu, kau diam. Kau nggak ada ilmu. Diam kau. Silakan 11, dilanjutkan. Iya Bang. Jadi Yeskiel ini lagi nunjukin ini. Kalian ini hidupnya kayak gini nih. Anda tahu Gitu, dari Bang. mana kalau itu alegoris, Bang? Apa dasarnya tuh? Saya tanya kaidah ya. Saya tanya kaidah, apa kaidahnya menentukan itu alegoris dan tidak? Kaidahnya saya butuh data. Kasih tahu saya datanya, saya buka di sini. Saya buka di sini. Kasih tahu saya datanya itu harus diterjemahkan secara alegoris. Kenapa gitu loh? Saya butuh analisis Bukan- katanya tuh. Bukan diterjemahkan secara alegoris Bang. Tapi memang si Yeskielnya yang menulisnya seperti itu. Loh lah iya, kasih tahu saya apa kaidah yang menentukan ini alegoris dan apa kaidah yang menentukan ini bukan alegoris. Kaidahnya apa? Ya gini Bang. Kalau kita bilang perempuan dua itu yang mana? Nah, kita ini nggak Saya tahu. nggak tanya itu, Bang. Saya tanya kaidah. Jangan kemana-mana. Saya tanya kaidah. Apa kaidahnya?
ketika baca dari pasal 21, kita akan temukan itu. Itu bukan Oh, ini kaidah, Bang. Yang namanya kaidah tuh begini. Misal, di dalam bahasa Yunani, huruf U, upsilon itu bisa dibaca U ketika dia kaidahnya bertemu dengan A, U, I, U, E, U. gitu, Bang. Nah, itu kaidah Nah, tuh. nah, Tapi huruf nah, dengerin nah, dulu, nah, dengerin dulu, dengerin dulu, dengerin dulu, dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu. Dengerin dulu ya. Ini tak kasih contoh nih. Atau paling gampang gini deh. Paling gampang gini deh. Apa kaidahnya THE dalam bahasa Inggris dibaca the dan apa kaidahnya THE dalam bahasa Inggris dibaca di? Apa kaidahnya? Kaidahnya adalah ketika THE ini setelah THE itu kok hurufnya konsonan, maka itu dibaca the. Ya kan? Itu dibaca the. Kalau THE setelah THE hurufnya adalah vokal itu dibaca di. Misal the end. Itu kaidah tuh. Sekarang saya minta kepada Abang kasih saya kaidah. Ingat ya, kaidah yang saya tanyakan bukan pandangan Anda. Bukan menurut Bang, ngerti Anda. alegori nggak? Hah? Mengerti arti kata alegori nggak? Loh lah ya kaidahnya apa gitu loh. Tahu saya alegori. Kaidahnya itu apa gitu loh. Kaidahnya apa yang menentukan ini adalah alegoris dan ini yang menentukan bukan alegoris. Itu kaidahnya apa? Ngerti kaidah nggak sih? Abang ngerti nggak kaidah itu apa? Kalau abang baca dari ayat 21 itu kan ketahuan sebenarnya. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, abang ngerti kaidah nggak? Maksudnya gimana sih bang? Saya Enggak. mengerti dengan cara berpikir abang. Astagfirullahaladzim. Abang ngerti kaidah nggak? Nggak, saya tanya, jawab dulu. Abang ngerti nggak kaidah? Bang, kamu nggak akan menemu titik Betul. temunya. Gini, Nggak, kau diem. Gini, Bang. Abang bicara kaidah ini maksudnya gimana ya? Nah, bicara Gini loh, masalah Bang. tokoh yang Bang, tak kasih, kan tadi udah saya kasih contoh. Ya kan, saya kasih contoh. Dalam contohnya begini nih, contoh kaidah itu begini. Misal dalam bahasa Inggris kata THE, abang tahu kan THE? Iya. Nah, THE itu dibaca apa? Belum tentu, belum tentu, belum tentu. Karena ada kaidahnya. THE itu dibaca the ketika setelah the itu setelah THE itu huruf konsonan. Misal the messenger, itu dibaca the. Paham nggak? Iya. Paham? Oke. Sekarang saya tanya, kapan THE dibaca di? Kapan? Ketika jadi apa? Jadi kata depan itu bang. Salah. Ya abang nggak ngerti. THE dibaca di itu ketika setelah huruf THE itu adalah huruf vokal. Misal the end. Nah E itu huruf vokal kan? Itu kan kaidah pengucapan bang, bukan Loh kaidah lah ya itu alegori. kaidah. The Avengers, bukan The Avengers, salah. The Avengers, di bacanya di. Paham nggak? Bukan the, salah. Tulisannya the tapi bacanya di. Itu namanya kaidah. Ngerti nggak sampai sini? Alegori kan abang nggak paham alegori, jadi saya minta tolong abang jelasin. Loh lah iya, Itu maksudnya jangan ke situ dulu. Jangan ke situ dulu. Jangan ke alegoris dulu. Sabar. Jangan ke situ dulu. Sampai sini abang ngerti nggak kapan dibaca the dan kapan dibaca di? Ngerti nggak sampai sini? Saya nggak ngerti bang. Astagfirullahaladzim. Saya udah jelaskan kepada abang. Bahasa Ini bang, Inggris. saya bilang jelasin itu alegori bang. Itu abang Dengerin nggak dulu, ngerti, dengerin Bang. dulu. Iya, dengerin dulu, Bang. Abang kan nggak ngerti, saya jelaskan. Sesuatu dibaca the, dengerin dulu. Ya Allah, ya Rob. Astagfirullahaladzim. Sabar ya Allah. Bang, dengerin dulu, Bang. Bang, dengerin dulu. Iya, dengerin dulu. Abang dengerin dulu. Itu dibaca the, THE. Dengerin saya. THE dibaca the. Astagfirullahaladzim. Bang, dengerin, oi. Dengerin dulu. Kalau saya jelasin, abang ngerti nggak? Abang dengerin nggak? Oke, saya akan dengarkan Anda ketika Anda menjawab kaidahnya di mana dikatakan alegoris dan di mana dikatakan bukan alegoris. Jelaskan saya. Abang dari pasal 21 udah tahu itu alegori. Kata siapa?
Kalau abang nggak bisa paham itu alegoris, Kata berarti siapa? abangnya Kata siapa yang itu belum alegoris? paham. Oke, itu kata Berarti siapa abang alegoris? harus perbaiki cara berpikir abang. Iya, kata itu. siapa? Saya tanya kata siapa itu alegoris? Siapapun yang mengerti pasti membaca itu dan mengerti itu Oke, alegoris. apa Kalau dia dasarnya? baca dari pasal Apa 21. dasar? Apa kaidahnya? Saya tanya kaidah sekarang. Apa kedasar kaidahnya apa? Mulia dan alia itu menggambarkan dua bangsa. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya tanya apa dasarnya itu dikatakan Loh, itu, alegoris makanya dan disebut apa alegoris. dasarnya Dan itu dua dikatakan orang itu bukan menggambarkan alegoris. dua Dasarnya bangsa. apa gitu loh. Karena dua orang itu menggambarkan dua bangsa, Bang. Dua Ini perempuan enggak itu. ngerti nih, ya. Parah nih. Tuh, turun. Botol kali bakau. Oh, ditanya kaidah kok. Saya ini tanya kaidah. Apa yang mendasari ini dikatakan alegoris dan apa yang mendasari ini dikatakan bukan alegoris. Itu semua bahasa itu punya kaidah. Kaidahnya apa gitu loh. Oh, ditanya kaidah kok. Ngeyel aja kemana-mana. Lanjut. Host. Ada si Ucil. Si Ucil anak celeng. Bukan ya? Siapa Kang Dito itu? Siapa Kang Dito? Mau diskusi apa ini bang? Ya oke, Ya, kita gimana, ganti Cil? tema aja lah, bahaya tema itu, Kang Dito. Ya, ini ajaran monster ini emang. Wah, jangan bahaya juga itu. Ah. Wah, ya. Hostnya ini Hostnya lagi seru ini. hostnya Bikin mentang-mentang monster. mentang-mentang komalnya anti rungkat hostnya tuh, lihat. Lihat tuh, mentang-mentang komalnya anti rungkat ya kan. Semua jadi bahas, kurang ajar hostnya emang. Jadi gini Gangster bang. pula, Ya. Bang. Ya, Halo, gangster. Ah, Jadi gini Ya. ya. Sebenarnya Apa kalau jadinya? kita diskusi begini ya, kita harus cari tahu siapa Tuhan yang benar ya. Kita bahas yang lain-lain sama juga bang. Kita cari kok tahu nggak lihat Tuhan itu siapa yang kuning-kuning benar. itu di atas, bukan di kali, woi. Ini tentang gangster, bukan tentang Tuhan. Kok Nggak apa-apa Kang nampak itu Dito. tulisannya Mungkin itu? mungkin bisanya itu Kang Dito. Kita harus apa ya, masuk merendahkan diri, bukan Kang Dito, apa ya namanya? Merendahkan apa ya? Merendahkan level kita. Karena downgrade. iya, Nah. downgrade lah. Parasrum. Aduh. Iya. Mantap. Ya jadi gini bang, kita mau bahas ajaran sama saja ya. Saya lagi di Semua taman orang itu udah Getsemani sedang diajarkan ya. berdoa. Mantap Parasrum Semua di orang Taman itu udah diajarkan bang. Ya jadi untuk mengetahui ajarannya itu sesuai dengan Tuhannya. Ya. Baik. Jadi sebenarnya kita Baik, mencari saya Tuhan yang tanggapi benar ya itu Bang Ucil ya. siapa? Saya tanggapi Ya. Bang Ucil. Bang Ucil tahu dari mana kalau ada Tuhan di dunia ini? Tahu dari mana? Nah, silakan. Kita pelan-pelan dari dasar dulu. Tahu dari mana, Bang? Kalau ada Tuhan, silakan. Ya. Ya aku tahu dari kitab suciku sendiri bahwa Tuhan aku itu ada. Begitu ya. Kata siapa satu. itu? Kitab Ya. kitab yang mana? Markus, Matius, Lukas, Yohanes yang mana? Iya, bukan aku berbicara kitab siapa-siapa, tapi aku menurut kitabku aku mengetahui bahwa Tuhanku itu ada. Ya, kitab Anda kan banyak, ada 66 kitab. Kitab Anda kan ada 66 kitab tuh. Kalau Protestan, kalau Katolik 73 kitab. Pertanyaan saya, kitab yang mana gitu loh? Oke ya, kitab itu apakah banyak nama? Kan kitab itu disebut Injil satu ya. Apakah banyak nama kitab itu? Kan satu Injil kitab lagi itu. dia. Lari ke Jangan cuman mau menang sendiri, jangan cuman sok-sok Ya, pintar aja. enggak, aku Begitu. ikutin ya. Baik, kitab tuh ada banyak. Nah, Anda tahu adanya Tuhan itu dari kitab yang mana? Kitab Markus, kitab Matius, kitab Lukas, kitab Yohanes yang mana? Ya, di dalam semua Injil di dalam kitab itu dia mencatat bahwa Tuhan itu ada. Injil lagi itu istilah kami, Bro. Jangkrik kok Wih, ngomong itu istilah Injil Islam ini. Injil itu. Jangan pakai kata Injil. Bukan aku pakai istilah itu, memang bukan merujuk kepada kitabmu itu. Ya. Ya udahlah, kita ngalah aja lah. Ya udah, lanjut. Ya udah, kita ngalah, nggak apa-apa. Kita nggak usah ke situ. Ya udah. Gimana? Dari Bible apa? Bible Markus, Bible Matius, Bible Lukas, Bible Yohanes, Bible mana? Ya, jadi menurut Bible kami, ya, di dalam isi Bible-nya itu, ya, semua tulisan-tulisan itu
ada bahwa ada Tuhan ya. Tuhan membuat ini, Ada Allah Tuhan, membuat ini, baik. ya, Nama Allah Tuhannya membuat siapa? ini, ya. Nama Berarti Tuhannya siapa di situ? jelas Tuhan itu ada ya Di gitu. situ nama Tuhannya siapa? Ya di dalam kitab kami ya Tuhan itulah Tuhan Yesus yang Oh, diutus Tuhan dari Yesus. Allah itu. Abang Ya, ada kitab nggak di situ? Pegang kitab nggak sekarang? ada ya. Oke, Jadi, minta ada. tolong bukakan Matius 11 nomor 25. Silakan dibuka, dibacakan ke kita. Saya tunggu, silakan. Ya oke ya. Ya aku bukakan, aku bacakan, aku buktikan bahwa Tuhanku itu ada. Itu Tuhan Ya, Yesus aku kan? buktikan. Ya, Tuhan Yesus betul. ya. Iya, Tuhan Yesus betul, ya. Bang. Oke, oke. Oke, Tuhan Ya, Yesus. Oke, tidak ada bentar Tuhan dulu. selain Yesus, betul ya? Nah, bentar dulu ya. Aku buktikan bahwa Tuhanku itu ada dan abang buktikan bahwa Iya, Tuhan iya, iya. juga ada, Kita bukan sepakat ini, dulu. ya. Kita sepakat abang. dulu. Tuhan Anda Oke. tidak ada Tuhan. Tuhan Anda adalah Oke. Tuhan Yesus. Berarti tidak ada Tuhan selain Yesus. Sepakat dulu kita ya. Bentar ya itu nanti aku buktikan bahwa Tuhan Enggak itu sepakat ada. enggak kita? Kita sepakat enggak? Ya sepakat aku buktikan bahwa Tuhan itu ada. Tuhan aku Berarti juga- dengerin dulu, Dan dengerin Tuhan dulu. aku bukan Dengerin ini. dulu, dengerin dulu. Aku Bang buktikan Ucil, bahwa aku bukan Bang ini. Ucil, dengerin Oke, dulu. oke. Kalau saya tidak ada Tuhan selain Allah. Saya sepakat bahwa saya tidak ada Oke, Tuhan selain ya. Allah. Sekarang saya Kamu tanya, kalau buktikan Anda bahwa Allah itu ada. kalau Kamu Anda buktikan bahwa Allah itu sabar ada. dulu, santai-santai. Ya. Kalau Anda, apakah Tuhan Anda Yesus itu satu-satunya Tuhan atau ada Tuhan yang lain? Saya tanya. Oke ya, aku jelaskan sedetail mungkin kayak abang ya bahwa Tuhan Jawab itu pertanyaan ada. saya Ya. simpel. Oke, bentar dulu, Bang. Apakah Yesus adalah A, satu-satunya Bentar Tuhan? dulu, jangan abang B, komentar sendiri. ada Tuhan yang Jangan lain. komentar sendiri. A Jangan sok atau pikir B? sendiri, ya. Silahkan dijawab. Oke ya, aku jawab sedetail mungkin. Abang juga A tunjukkan atau B? bahwa A atau B? bahwa Allah SWT itu A ada atau dan B? bukan ini. A atau B, Ini, ya. Bang? Bang, ya. jawabannya Iya. A atau B, Bang? Oke, pertanyaannya gimana Bang? Biar aku jelaskan. Oke, Abang juga saya jelaskan tanya bahwa sekarang. Tuhan abang, ya. Apakah di kepercayaan Anda di kitab Anda, apakah Yesus itu menjadi A, satu-satunya Tuhan, ataukah B, ada Tuhan lain selain Yesus? A atau B? Ya, Yesus itu adalah Tuhan yang bersumber dari Sang Pencipta. Allah Bapa. Satu-satunya Oke. Tuhan berarti Yesus. Ya, Yesus adalah kita memahami harus kata bahasa Enggak, saya Tuhan. tanya, Karena saya kata tanya, bahasa apakah Tuhan Yesus itu satu-satunya tidak ada di Tuhan? dalam Bibel Santai, maupun santai, Al-Quran, santai. ya. Harus memahami Santai, saya ulang lagi, kata Tuhan ya, tidak sabar ada ya. di dalam Bibel Saya maupun ulang lagi, Al-Quran. Bang. Ya. Itu. Tantrum. Bang, saya ulang lagi. Saya ulang ya. Apakah Yesus satu-satunya Tuhan atau ada Tuhan yang lain selain Yesus? Iya, Yesus itu adalah Tuhan yang bersumber dari Bapa dari Saya surga. nggak saja itu. Saya Ya. ulang pertanyaan saya. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Yesus itu A, satu-satunya Tuhan, atau B, ada Tuhan lain selain Yesus? A atau B? Ya, oke, B, Tuhan yang selain dari Yesus juga ada Bapa di surga. Oh, Tuhan berarti yang ada kekal, Tuhan ya. lain selain Yesus. Iya, memang Tuhan yang Yesus itu kan Oh, utusan. berapa Tuhan Itu Anda mungkin. rupanya? Yesus itu adalah diutus. Berarti berapa Tuhan Anda? Ya, aku buktikan bahwa Tuhan aku. Ya, itu berapa aku Tuhan Anda? Saya Ya, tanya, aku- ada Tuhan lain? Pak Rosrum, ada Tuhan lain selain Yesus, katanya Pak Rosrum, gimana? Ya, dengar dulu ya, jangan ketawa, jangan. Loh, ini Pak Rosrum ini Katolik, bro. Beliau Ya, Katolik. Oke. Ya, di sini Bukan aku- Islam ya, beliau Katolik. Di sini aku sangat membuktikan bahwa abang tunjukkan Allah SWT itu benar-benar. Iya, tunggu ada. dulu. Ya, Jawaban gitu. Ya, itulah Gini tujuan loh, saya. Anda mengatakan ada Tuhan lain selain Yesus. Pertanyaan saya, ada berapa Tuhan di kitab Anda? Iya, ya. Kalau aku bisa mengatakan bahwa Tuhan itu Sang Pencipta itu satu-satunya yang mengutus Yesus itu bagi kami mempertuhankan Dia, gitu berarti. Jadi yang Tuhan itu siapa? Yang Tuhan Bapak itu di Yesus. surga, Bapak di surga itu yang Dia mengutus Yesus itu kami tunduk patuh kepada Dia, berarti kami mempertuhankan juga Dia, gitu. Oke, Tapi berarti Dia bersumber intinya dari gini, Bapa yang di intinya surga, gini. gitu. Intinya Bapak di surga ini Tuhan. Bapak di surga itu Tuhan yang tidak Ah, bisa terhakimi kalau oleh Yesus, manusia. Yesus ini Tuhan bukan Yesus. Ya, Tuhan karena kami tunduk taat patuh kepada Ah, Dia. kalau Roh yang Kudus di- Tuhan dari bukan Roh manusia Kudus. itu. Roh Kudus Tuhan bukan. Roh Kudus juga kalau diutus kami tunduk patuh kepada Dia, berarti kami mempertuhankan Dia. Ah, Karena berapa Dia Tuhan tunduk berarti? patuh kepada Dia. Berapa Tuhan Tapi berarti? tapi itu bukan mempertuhankan tiga hakikat. Tapi tiga Berapa pribadi, satu Tuhan hakikat. ditanya kok? Gitu. Saya tanya berapa Tuhan berarti? Ya itu kalau aku mengatakan tiga pribadi satu hakikat berarti satu Tuhan itu. Oke, tiga pribadi dua ini. itu bersumber dari satu Tiga, itu. Anda mengatakan tiga pribadi, betul? Iya, Oke. tiga pribadi. Tapi Oke, satu pertanyaan Tuhan itu saya dari Bapa adalah, itu. pertanyaan saya dengerin. Pertanyaan saya adalah, tiga pribadi ini apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan? A, ketiga-tiganya Tuhan. B,
ketiga-tiganya bukan Tuhan. Yang Ya, mana? makanya diamlah kau jelaskan ya bahwa abang tidak mengerti. Jawab Di dalam aja pertanyaan Al-Quran saya simpel, tidak Bang. ada Bang, kata Tuhan, dijawab ya. simpel Ya. aja. Anda Nah, di mengatakan dalam kata tiga Tuhan, pribadi. tidak ada kata Tuhan, ya. Dengerin dulu. Jangan sok pintar kalau Ya mau dengerin. diskusi secara ini, ayo sama saya Jerocos gitu terus ya. ini. Kita Ini mengkaji pasiennya Kang apapun aku Dito siap, ini. gitu. Aduh, lama. Kan jerocos terus. Pertanyaan saya tolong dijawab ya. Anda mengatakan tiga pribadi. Pertanyaan saya, apakah ketiga pribadi ini, apakah A, ketiga-tiganya Tuhan, ataukah B, ketiga-tiganya bukan Tuhan? Yang mana? Ya, ya aku bisa bilang ketiga-tiganya Tuhan karena aku tunduk. Oke, selesai. Selesai. Tuhanmu tiga. Selesai, Iya, Pak tapi Rasul. bersumber Selesai dari Kang Dito. satu Mantap, itu. tepuk tangan. Iya, tapi bersumber dari satu Ketiga-tiganya itu, ya. Tuhan. Berarti Tuhannya Karena tiga. aku tunduk patuh kepada Ya udah, itu, ya Tuhanmu memang. tiga. Udah selesai. Tiga sumber dari Udah satu selesai. itu. Selesai, bro. Kan satu Udah hakikat selesai. aku Ternyata bilang Tuhanmu tadi. tiga ya. Nah, ya. Udah Aku Tuhanmu tiga bilang ya. tadi satu hakikat, ya. Ya, iya, Berarti Tuhanmu tiga, kan? Ya. Tiga pribadi satu hakikat. apa Iya, tidak tapi Tuhanmu berarti tiga, kan? itu, ya. Kalau Tuhanmu secara, tiga, kan? secara apa Hah? kata atau secara pribadi bingung. karena Ah, ya udah. kepada dua. Bisa. Ya, berarti Ya sama udah, aja. Bang Sylvester gimana, Bang? Gimana Bang Sylvester? Bang, izin bantu menjawab ya. Iya, silakan Bang Sylvester. Nah, silakan. Tiga pribadi itu Bang Sylvester, apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya gini, bukan Tuhan Bang Sylvester? aku hanya Nah, gini Bang, mungkin kita tuh Bang Ucilnya ini terlalu cepat berbicara, jadi bukan terlalu cepat. Ya, kau diem dulu Ucil. Silakan Bang Sylvester. ya memang secara kekristenan kita itu percaya kalau Allah itu punya cara kerja yang berbeda, tapi Allah itu satu, cuma punya prinsip Tritunggal dalam dirinya. Oke. Nah, Tritunggal itu apa, Bang? yakni Tolong ternyata jelaskan kepada Allah saya. itu seseorang yang bisa Tolong jelaskan kepada saya. Berfirman itu seperti Bang. sesuatu yang bisa dibuat saja Bang. dengan firmannya, kekuatan. Bang, suara saya kekuatan kedengeran nggak? penciptaan. Suara saya kedengeran Nah, nggak? pada kejadian itu Bang Sylvester, suara saya kedengeran nggak? Suara saya kedengeran nggak? dengar. Dengar ya? Dengar, Bang. Oke. Anda tadi Dengar, Bang. mengatakan Tritunggal, betul ya? Dengar, Bang, dengar. Anda mengatakan Tritunggal, betul ya? Dengar, Bang, dengar. Ya. Oke, Bang. Tritunggal itu apa, Bang? Ini kan kita sama-sama belajar. Saya mau jelaskan, Tritunggal itu dalam sebuah kekristenan itu menyangkut sebuah trinitas yang dimana ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, stop dulu Bang. Kita biar paham. Saya izin belajar dengan Abang nih. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, pertanyaan saya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini kan tiga, betul ya? Iya. Pertanyaan saya simpel Bang. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, apakah ketiga-tiganya ini semuanya Tuhan? Atau ketiga-tiganya ini bukan Tuhan Bang? Saya ulang pertanyaan saya. Saya ulang, ini bahasa Indonesia. Saya ulang. Mengerti. Saya ulang pertanyaan saya ya. Saya ulang ya. Tritunggal ini kan tiga. Pertanyaan saya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pertanyaan saya, apakah tiga ini ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya ini bukan Tuhan? Karena di dunia ini hanya ada dua, Bang. Satu, Tuhan. Dua, selain Tuhan pasti bukan Tuhan. Betul nggak? Betul. Oke, misal begini, saya kasih perumpamaan. Misal, mobil bukan Tuhan, laptop bukan Tuhan, bantal Betul. bukan Tuhan, guling bukan Tuhan, surga bukan Tuhan, bumi bukan Tuhan, dunia Betul. bukan Tuhan, waktu bukan Iya. Tuhan, ruang bukan Tuhan. Betul nggak? Betul. Malaikat bukan Tuhan, manusia bukan Tuhan, binatang bukan Tuhan, tumbuhan bukan Tuhan. Betul nggak? Betul. Nah, pertanyaan saya, tiga pribadi ini apakah tergolong yang A, ketiga-tiganya Tuhan, ataukah B, ketiga-tiganya bukan Tuhan? Oke, baik. Jawabannya adalah seperti yang tadi saya sudah jawab, sebenarnya itu Allah itu Trinitas. Saya ulang pertanyaan saya, apakah Artinya begini. A, ketiga-tiganya Tuhan, atau B, ketiga-tiganya bukan Tuhan? Saya permudah dengan A dan B. Cukup jawab A Oke, dan B. A.
Oh, berarti ketiga-tiganya Tuhan. Iya. Oke, baik. Ketiga-tiganya Tuhan, berarti Tuhannya 3 ya? Nah, itu versinya Abang. Salah, keliru. Yang mengatakan ketiga-tiga, yang menjawab A siapa tadi? Halo Bang, biar aku jawab Bang. Biar aku jawab. Oh, Ini iya, John, baik. ini apa sih John? Diam dulu, santai. Enggak, biarkan Jangan Bang John emosi, ngajar. John. Jangan Enggak, emosi. enggak John. emosi. Iya, santai, Oke, santai oke, dulu. iya. Santai Bang dulu. John, izin menjawab Bang John. Kalau gini Oke, aja. oke. Begini, Santai. pasti Abang tidak percaya Tunggu Bang, yang Bang saya Sylvester, bilang. tunggu dulu Bang. Yang tadi saya bilang itu. Tadi Abang mengatakan A. A itu adalah ketiga-tiganya Tuhan. Sebelum kita masuk kemana-mana, tolong jelaskan kepada saya apa definisi 3. Saya tanya T-I-G. Sabar, Saya tenang, tadi tenang bilang dulu, Trinitas, kamu tidak tenang. percaya. Tenang, sabar, Oh, iya. sabar. Oke. Abang menjawab A, ketiga-tiganya Tuhan. Abang itu jawaban Abang, bukan jawaban saya ya. Jawaban Iya. Abang tuh. Iya. Ketiga-tiganya Tuhan. Saya pengen tanya ke Abang, apa definisi TIGA sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar? Saya nggak tanya sesuai dengan doktrin, saya tanya sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa definisi 3? Silakan. Ya, 3 itu adalah angka. Angka, Yang pasti ada angka apa? 1, 2, dan 3. Oke, jumlahnya 3 berarti. Ya. Begini Bang, izin dulu ya izinnya sebelum. Ya, jumlah menurut 3 ya. saya- Sepakat dulu kita. Begini, Menurut ini saya 3. begini, Bang. Ini 3 atau 3 itu ini atau yang ini? Yang mana 3? Nah itu jarinya. Ini 3. Begini ini Bang, 3. Izin, saya Tunggu menjawab Bang dulu, punya tunggu dulu. pertanyaan. Sabar. Ini 3. Iya. Berarti ketiga-tiganya Tuhan. Nah ini Bang, kelirunya di situ. Loh, Anda sendiri yang ngomong tadi, Anda yang menjawab ketiga-tiganya Tuhan. Bang, Yang bukannya menjawab tadi Bang ketiganya bilang, Tuhan Bang, siapa tadi? Bang tadinya bilang begini ya, secara harfiah bahasa Indonesia angkat kata 3 kok langsung dialihkan ke tadi Abang pertanyaannya saya menjawab. Abang bilang coba sesuai harfiah bahasa Indonesia tata bahasa 1, 2, 3. Ya itu secara jelas begitu, kok langsung bilang berarti Tuhannya 3. Nah Loh. ini yang abangnya keliru di situ. Loh, Tadi saya bilang begini gimana Bang. sih? Saya mau bilangin Bang. Saya kok bingung lama-lama. Nah itu saya jelaskan supaya abang jangan bingung. Ah ya, silakan. Nah, ya, jadi kenapa sampai bisa abang berpikir angkat? Karena abang selalu berpatokan pada angka 3 itu. Saya Loh, tadi bilang kan Yang mengatakan Tritunggal siapa? Trinitas, Tritunggal. Ya itu 3 dalam 1 Pak. Ah, 3. Yang mengatakan 3 siapa? Saya atau Anda? Iya saya. Tapi Oke. abang bilang, Anda mengatakan 3. Ini 3 bahasa Indonesia atau bukan ini? nah, tadi saya jawab sesuai abang bilang bahasa Terima Indonesia. kasih, Oke, Bang. saya jawab 3. Enggak, Oke, bukan. terima kasih, Saya Bang, yang tanya sudah sesuai dengan keyakinan Anda sekarang. Sesuai dengan keyakinan Anda. Oke, Anda keyakinan. Sekarang Anda buktikan bahwa 3 OLCT ini itu ada apa tidak. Ucil tuh diam dulu. Ucil diam dulu. Oke. Sekarang sesuai dengan keyakinan Anda, 3 ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ah, ini sesuai harfiah ya? Loh, Bahasa sesuai Indonesia. dengan keyakinan Anda. Saya tanya, Oke, saya ulang nih, oke, saya ulang ya. Oke, secara Saya ulang keyakinan. saya ulang. Iya. 3 sesuai dengan keyakinan Anda, kata 3 TIGA ini apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Yunani atau bahasa Arab? Oke, ini kan secara iman saya menjawab ini ya, boleh? Iya. Oke, secara iman. Oke. Itu bahasa Ternyata mana? Secara iman itu mau pakai bahasa pun tidak akan mengerti Bang. Ini kan secara iman. Saya mau jelaskan bagaimana iman kalian. Loh, saya tanya 3. 3 Iya, ini 3. yang kita dengar 3, ucapan 3 ini bahasa mana? Itu pertanyaan saya. dalam kitab kami ya. Loh, istilah Tritunggal, Anda mengatakan 3 dalam 1 kan? Anda sedang ngobrol dengan saya ini pakai bahasa apa? Bang, wih, tenggelam saudara. Alamak. Tuh, Halo, John. Gimana, John? kan abang bilang tadi Tuhan kami ada 3. Loh, bukan saya yang bilang, dia. Oke. Jadi Oh, sekarang saya tanya Abang kamu mengerti. deh. Sekarang saya tanya kamu, Tuhanmu ada berapa? ada 1. Gini, Baik, aku bisa kita kunci menjelaskan. dulu, santai. Kita kunci ya. Tuhanmu ada 1. Kita kunci nih. Ya. Oke. Oke, kita kunci ya. Ya. Sekarang saya tanya, Bapa itu Tuhan bukan? Tuhan. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Udah. Oke, santai. Aku belum jawab, Yesus aku belum Tuhan. jawab. Santai. Iya. Santai. Bapa Tuhan, Yesus Ngerti Tuhan, Roh santai Kudus nggak? Tuhan. Ngerti santai nggak?
Ngerti Aku santai mau nggak? Bro? menjawab. Udah. Ngerti santai nggak? Kalau Nah, nggak ngerti udah. santai, Anda saya turunkan. Ngerti santai nggak? Terus? Santai, Terus? bisa. Oke, baik. Baik. Aku mau menjawab. Bapak Tuhan, Roh Kudus, Yesus Tuhan, Roh Kudus Roh Tuhan. Kudus Tuhan. Pertanyaan saya, Anda kan mengatakan Tritunggal, 3 dalam 1, betul Tidak, ya? aku mau menjelaskan dulu. Loh, bukan Tritunggal aku berarti? menjelaskan dulu. Enggak, tunggu, jawab Aku- dulu. Bukan Tritunggal. Anda bukan Tritunggal. Iya, gitu, seperti itu. Tritunggal, Jadi oke. aku mau menjelaskan. Tri itu apa artinya? Tri itu artinya apa? 3. Oke, pertanyaan saya, 3 itu bahasa mana? Jadi gini, bos. Jawab dulu pertanyaan saya. 3 itu bahasa mana, Bang? Biar ku jelaskan, bos. Enggak, jangan panjang-panjang. Saya butuh 3 itu bahasa mana? Bahasa Yunani Biar dijelaskan. kah? Bahasa Inggris kah? Lo cukup dijawab 3 itu bahasa ini, Bang, selesai. Bang, kalau sudah selesai saya lanjut lagi, maaf tadi. Bang Sylvester diem dulu. Silakan Bang John. 3 ini bahasa mana? Jawab simpel. Bahasa mana 3 ini? 3 itu ya bahasa Indonesia lah. Oke, kita sedang ngobrol pakai bahasa Indonesia. Sepakat dulu kita. Sepakat? Sepakat ya? Oke, baik. Baik. Pertanyaan saya, 3, Anda mengatakan Tritunggal itu artinya 3. 3 ini, pertanyaan saya, apakah ketiga-tiganya ini Tuhan atau ketiga-tiganya ini bukan Tuhan? Yang mana? 3-3 itu Tuhan. Aku mau menjawab. Gimana? Jawabanmu apa? 3-3 itu Tuhan. Aku mau menjawab nih. Berarti A ya? A jawabanmu ya? A ketiga-tiganya Tuhan. Iya. B ketiga-tiganya bukan Tuhan. Berarti kau jawab A ya? Aku mau menjawab lagi nih. Sabar. Kita tulis dulu. Bang Fandi udah ditulis belum, Bang Fandi? Udah tulis belum? Gini, aku mau menjawab. Tuh, sabar, saya belum bertanya. Santai, tarik napas. Aku ada alasan. Buang Aku ada dulu. alasan. Iya, nanti kau Jawab aja jelaskan. itu. Nanti Anda boleh jelaskan. Boleh. Aku Silakan. mau menjelaskan sekarang. Sabar dulu Bang. Aku Saya mau belum menjelaskan selesai. sekarang. Saya belum Aku selesai. mau jelaskan sekarang. Ya santai Aku mau ya. jelaskan sekarang. Santai ya. Baik. Diam dulu lah. Anda menjawab Diam dulu. ketiganya Tuhan. Oke, Anda menjawab ketiganya Tuhan. Kemudian, kalau Anda menjawab ketiganya Tuhan, saya tanya nih, definisi ketiganya itu berapa jumlahnya? Ya 3. 3. Tuhan definisinya apa? Maksudnya gimana? Ya, Tuhan itu Tuhan bukan? Saya tanya deh, simple. Tuhan iya. itu Tuhan bukan? Tuhan bukan? Loh, kok ditanya kok? Iya. Oke, Tuhan. Berarti ketiganya Tuhan berapa Tuhan? Ya 3-3 itu Tuhan kami. Terus? Ya berarti Aku 3 mau Tuhan menjawab kan? lagi nih. 3 Tuhan kan? Ya, aku mau menjawab. Iya 3 Tuhan kan? Iya. Ya selesai. Udah gitu loh, cepet. Tepuk tangan dulu. Aku mau menjawab. Berarti Bisa menjawab. Tuhanmu 3. Ya udah, nggak apa-apa. Kita nggak ada masalah, bro. Ya, Kita nggak ada aku bisa masalah. menjawab. Kita nggak ada masalah. Aku Ya bi- udah. aku bisa menjawab. Terima kasih. Mantap. Aku bisa menjawab nih kan? Ya udah. Apa yang mau? Saya nggak tanya apa-apa tuh. Karena Bapa itu ada di dalam Tuhan Yesus. Karena Yes. karena kami meminta apapun kepada Bapa harus melalui Tuhan Yesus. Iya. Udah ngerti? Ya, Karena jadi kesimpulannya. karena Bapa itu bersatu dengan Tuhan Yesus. Ya. Ngerti? Jadi kesimpulannya 3 Tuhan kan? Tidak, tetap satu lah. Loh, kok berubah bang? Tadi katanya 3 Tuhan, iya. Sekarang udah dijelasin berubah tidak? Gimana yang bener ini? Emang 3-3 itu Tuhan kami. Nah, Tapi ya mereka sudah. jadi satu. Kalau ketiga-tiganya Tuhan selesai kan? Tapi mereka menjadi satu. Iya, Gitu. saya nggak peduli mau mereka menjadi 1, mau mereka menjadi 2, mau mereka menjadi 10, tapi tiga-tiganya Tuhan kan? Sedangkan dirimu aja nggak bisa mengartikan bahasa Al-Quran bilang ke bahasa Indonesia. Udah, Belajar selesai bahasa John. kita Udah, pula makasih lagi. John ya. Thank you John, udah dijelaskan Oke, ketiga-tiganya tolong, Tuhan. idiot. Emosi. Emosi.